Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Maulana Indra dengan NIM 8111411839. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, perbedaan serta pelakunya. Tugas ini dibuat guna menyelesaikan tugas mata kuliah hukum investasi. Penanaman modal dalam negeri atau PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri sesuai dalam pasal 1 ayat 2. Dan penanam modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri sesuai dalam pasal 1 ayat 3. PMDN atau penanaman modal dalam negeri. Penanaman modal dalam negeri merupakan kegiatan penanaman modal guna untuk menjalankan bisnis di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal domestik dengan mengandalkan modal dalam negeri. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Penanaman Modal menjelaskan kalau kegiatan PMDN bisa dijalankan dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum, non-badan hukum, atau usaha perseorangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang ada. Sedangkan pasal 5 ayat 3 UU PM memberikan penjelasan terkait dengan penanaman modal dalam negeri dan juga modal asing yang dilakukan oleh perseroan terbatas memiliki kewenangan untuk membeli saham, mengambil bagian saham di saat pendirian sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sedangkan penanaman modal asing atau yang bisa disebut PMA adalah kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh penanam modal asing dan tujuan agar dapat melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal dapat menggunakan modal asing seluruhnya atau bergabung dengan modal dalam negeri. Perbedaan antara PMA dan PMDN. Yang pertama mengenai subjek penanaman modal. Penanaman modal asing di Indonesia dapat dilakukan berupa investasi atau menggunakan skema lain. Aturan ini terbatas hanya untuk warga negara asing, badan usaha asing, dan atau pemerintah asing. Sedangkan untuk PMDN modal didapat dari WNI, badan usaha Indonesia, dan pemerintah Indonesia. Selanjutnya subjek tenaga kerjaan. PMA memiliki kewajiban untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal sebagai rekrutannya. Selain itu, PMA juga diwajibkan untuk meningkatkan kompetensi para tenaga kerja lokal dan juga peningkatan SDM, sedangkan untuk PMDN tidak dapat peraturan seperti itu. Selanjutnya adalah subjek bidang usaha atau investasi. Pemerintah memang memberikan keleluasaan bagi PMA untuk berinvestasi di bidang usaha apapun, namun terdapat penetapan bidang usaha yang tertutup bagi PMA, yaitu bidang usaha yang berkaitan dengan kesehatan, lingkungan, dan juga pertahanan nasional. Selanjutnya adalah subjek fasilitas keimigrasian. PMA memiliki tambahan fasilitas dalam hal keimigrasian atau aturan izin tinggal ini diatur dalam dan dibuat oleh Direktorat Jenderal Keimigrasian dan juga Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.